Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya surga sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah thib al-mahad, yaitu sesuatu yang baik, yang murni, yang tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang bersih pula, yang baik pula, yang tidak boleh ternajisi dengan dosa apapun. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ini manusia baik tetapi sering ternajisi dengan dosa-dosa. Terkadang ternajisi dengan dosa kesyirikan, terkadang ternajisi dengan dosa kebid'ahan, terkadang ternajisi dengan dosa maksiat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia menajiskan dirinya dengan dosa berbuat zalim kepada orang lain. Yang bisa masuk surga hanyalah orang-orang yang bersih, yang dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah sebutkan tentang orang-orang baik tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik mereka. Maka mereka dikatakan, malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, selamat atas kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian dalam surga karena amal saleh yang kalian lakukan. Allah juga berfirman, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas dibukalah pintu-pintu surga dan para penjaga surga berkata, keselamatan atas kalian, tibtum, kalian dalam kondisi baik, fadkhuluha, maka masuklah kalian dalam surga. Karenanya jika seorang ternyata ia ternajisi dengan dosa-dosa maksiat, ia tidak bisa masuk surga. Di sana ada beberapa hal yang bisa menghilangkan najis-najis tersebut dari seorang agar dia bisa masuk ke dalam surga. Di antaranya, yang pertama adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang bertobat kepada Allah, kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat kepada Allah seperti tidak ada dosa baginya. Tinggal dia memenuhi persyaratan tobat. Pertama, meninggalkan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, menyesali dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika dia telah bertobat dengan menghadirkan tiga perkara ini, maka Allah akan menerima taubatnya dan dia pun bersih dari najis-najis dosa tersebut. Maka sungguh indah seorang yang dianugerahi oleh Allah taubat sebelum dia meninggal dunia. Maka dosa-dosa yang dia lakukan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara hal yang bisa menghilangkan najis dosanya dari tubuhnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang senantiasa membasahi lisannya dengan istighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Sungguh beruntung seorang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Karena dengan istighfar, dosa seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semampu mungkin seorang untuk banyak beristighfar, dimanapun dia berada, sebisa mungkin dia beristighfar. Semakin banyak dia beristighfar, semakin dia beruntung pada hari kiamat kelak. Karena semakin banyak najis-najis dari dosa tubuhnya yang gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga di antara hal yang bisa menghilangkan kenajisan dosa-dosanya adalah melakukan al-hasanatul mahiyat. Itu banyak melakukan amal soleh. Yang amal soleh tersebut bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dirikanlah salat ya di pagi hari dan petang hari dan juga di sebagian dari malam hari. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa.
Oleh karenanya seorang yang senantiasa salat berjamaah, ya, maka ini adalah sebab besar untuk menghilangkan dosa-dosanya. Nabi SAW juga bersabda kepada seorang sahabat, "Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Jika kau melakukan dosa, maka ikut sertakanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu. Maka seorang jika dia melakukan dosa, segera dia melakukan kebajikan. Semoga kebajikan yang dilakukan setelah dosa tersebut akan menghilangkan najis dosa yang baru dia lakukan. Jika seorang matanya melihat hal yang haram, melihat wanita yang tidak pantas untuk dia lihat, apakah secara langsung atau melalui layar HP-nya atau layar televisi, maka segera dia bertaubat, segera dia memandang ayat-ayat Allah, dia baca Al-Quran, buka lembaran-lembaran mushaf. Semoga apa yang dilakukan tersebut bisa menghapuskan dosa pandangannya tadi. Dan berbanyak amal soleh. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu menuju umrah yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah kafaratu lima bainahunna idza junibal kaba'ir. Salat 5 waktu, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan, Jumat satu kepada Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka seorang berusaha banyak mengamalkan soleh. Jangan lupa zikir pagi petang, jangan lupa salat 5 waktu di masjid, jangan lupa salat duha, jangan lupa berbakti kepada orang tua, jangan lupa baca Al-Quran. Yang itu semua semoga bisa menghapuskan najis-najis dosa yang ada pada dirinya. Perkara yang keempat yang bisa menggugurkan dosa-dosa orang adalah musibah, penderitaan, ujian yang dia hadapi. Kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan wala syauka yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim keletihan atau sakit atau kesedihan atau kekhawatiran atau kegelisahan atau gangguan dari orang lain atau duri yang mengenai tubuhnya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, "La tasubbil humma," janganlah engkau mencaci maki demam. "Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Sungguhnya demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi bisa menggugurkan karat besi. Oleh karena seorang jika ditimpa dengan musibah dia bersabar. Agar musibah tersebut bisa menggugurkan dosanya, maka dia harus bersabar. Adapun jika dia tidak bersabar, maka musibah tersebut adalah hukuman baginya. Karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum muslimin sebelum meninggal dunia diberikan sakit. Bisa jadi sakit tersebut bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga sebagian orang diberikan sakaratul maut untuk menggugurkan dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Bahkan Nabi SAW mengalami sakaratul maut dan juga dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat Nabi SAW, Nabi merasakan demam yang sangat parah. Sampai-sampai seorang sahabat datang memegang selimut Nabi, ternyata selimutnya panas. Panasnya menembus sampai selimut Nabi SAW. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innaka latu'aq wa'kan syadidan." Ya Rasulullah, sungguh engkau ditimpa dengan demam yang sangat tinggi. Kata Nabi SAW, "Na'am, innila u'aq kama yu'aqu rajulani minkum." Sungguhnya aku mendapat panas 2 kali lipat daripada kalian. Apa karena engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat? Kata Nabi, iya. Kemudian Nabi SAW mengalami sakaratul maut. Kata Nabi SAW, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Sungguhnya pada kematian ada perkara yang berat. Dan ini bisa jadi adalah penggugur dosa atau mengangkat derajat seorang mukmin. Ini 4 hal yang bisa dilakukan atau dialami seorang mukmin sehingga dosa-dosanya, najis-najisnya tergugurkan. Adapun jika dia sudah meninggal dunia, maka ada hal-hal lain yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Di antaranya doa seorang mukmin kepadanya, terutama doa anak yang saleh. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalath." Jika seorang telah meninggal dunia, maka terputus darinya amal saleh kecuali dari 3 perkara. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Secara umum siapapun yang mendoakan mukmin yang lain bermanfaat. Tetapi Nabi menyebutkan secara khusus anak saleh karena dialah yang paling setia mendoakan orang tuanya. Oleh karenanya dianjurkan kita salat jenazah agar kita mendoakan mayat yang sudah meninggal dunia. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah illa syafa'ahumullahu fih.
Yang menyolatkan yang 40 orang. Ahli tauhid, tidak percaya kepada dukun, tidak pakai jimat, tidak melakukan syirik sama sekali. Mereka paham tentang tauhid. Kemudian mereka 40 orang disolatkan, kecuali Allah beri syafaat bagi mereka terhadap mayat tersebut. Oleh karenanya dianjurkan juga kita untuk ziarah kubur. Tujuannya adalah untuk mendoakan penghuni kubur. Kata Nabi SAW, zurul kubur, ya, ziarahilah kuburan. Kemudian Nabi ajarkan kita untuk doa berziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin kaum mukminin, dan kami pasti nyusul insyaallah menyusuli kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Di antara hal yang juga bisa menggugurkan dosa-dosa jika seorang sudah meninggal dunia, yaitu orang-orang yang beramal saleh untuknya, seperti orang-orang yang bersedekah untuknya. Dan ijma ulama, seorang bersedekah kemudian dia niatkan untuk mayat, maka pahala sedekah tersebut sampai kepada sang mayat. Demikian juga seorang yang haji dan umrah untuknya. Ulama ijma sepakat, barang siapa yang berhaji dan berumrah untuknya, untuk mayat, maka akan sampai kepada mayat tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara hal-hal yang juga bisa menggugurkan najis dosa seseorang adalah kesulitan-kesulitan yang dia alami setelah dia meninggal dunia. Di antaranya dia mengalami dhammatul qabr atau dhaqtah, tekanan dalam kuburan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaqtatan, law kana ahadun najian minha la naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Sungguhnya dalam kuburan ada tekanan. Kalau ada seorang yang bisa selamat darinya, tentu yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'adz yang mati syahid dalam perang Khandaq, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad." Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, orang yang sangat saleh min ahlil jannah. Dia pun tidak selamat dari dhammatul qabr, himpitan qabr. Dihimpit kemudian dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Himpitan kuburan tersebut, kata para ulama, bukan adab. Sama seperti sakaratul maut, bukanlah adab, tapi suatu penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh seseorang. Sebagaimana tatkala di dunia dia sedih, dia gelisah, dia sakit, demikian juga di kuburan dia mengalami dhammah, himpitan, yang itu bisa menggugurkan dosa-dosanya atau mengangkat derajatnya. Demikian juga tatkala dia berada di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengenaskan, ya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, di bawah terik matahari yang jaraknya cuma 1 mil, dengan panas yang begitu panas, maka ini juga kesulitan yang dihadapi akan mengurangi dosa-dosanya sebagaimana penjelasan para ulama. Sebagian mereka juga ada yang melewati sirat. Kemudian di atas sirat dia terkena cabikan-cabikan, ya, dari pisau-pisau yang ada, benda-benda tajam, besi-besi tajam yang ada berada di atas sirat. Kata Nabi SAW, orang yang melewati sirat ada 3 model. Yang pertama, najin musallam, yaitu yang lewat selamat, tidak terkena luka sama sekali. Karena di samping sirat ada kalalib, itu besi-besi yang tajam yang siap mencabik orang yang melewatinya. Yang kedua, kata Nabi SAW, makdus atau mukardas, yaitu langsung dicabik, langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Ada model ketiga, yaitu orang-orang yang memiliki dosa-dosa, tetapi dosanya tidak membuat mereka masuk neraka. Dosa-dosa tersebut dihapuskan dengan sedikit siksaan di atas sirat. Kata Nabi SAW, jenis yang ketiga tersebut, makhdush, mukhardal, thumma yanju, yaitu orang-orang yang tercabik-cabik dengan besi-besi tajam di atas sirat, namun mereka selamat. Akhirnya mereka menuju surga. Cabikan-cabikan tersebut, potongan-potongan tersebut yang mengenai tubuh mereka mengurangi dosa-dosa mereka. Ini di antara kedahsyatan hari kiamat yang bisa menggugurkan dosa seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, ya, yang bisa menggugurkan dosa seseorang adalah syafaat. Syafa'atu syafi'in, syafaatnya orang-orang yang beri syafaat. Oleh karenanya orang-orang musyrikin, mereka tidak mendapat syafaat.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata pada hari kiamat kelak, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kata mereka, kami dulu di dunia menyamakan kalian wahai sembahan-sembahan kami dengan Allah. Kami menyembah Allah, kami juga menyembah kalian. Ya, sungguh kami celaka waktu di dunia, kami telah tersesat yang nyata. Ya, dan tidak menyesatkan kami kecuali orang-orang para pendosa. Kemudian kata mereka, "Fama lana min syafi'in." Tidak ada yang beri syafaat bagi kami. Wala sadiqin hamim. Tidak ada sahabat karib yang memberi syafaat kepada kami. Kata para ulama yang dalil bahwasanya orang-orang beriman bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Seorang sahabat beri syafaat kepada sahabat karibnya jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana ada syafaat para anbiya, syafaat nabi, syafaat malaikat. Yang syafaat-syafaat ini bisa menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang masih dalam tubuhnya ada najis-najis dosa. Kemudian yang terakhir, sebab yang terakhir yang ke-10 yang bisa menggugurkan dosa seorang adalah rahmatu rabbil alamin, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama najis tersebut bukan kesyirikan, maka masih mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Bisa jadi orang berlumuran dosa tatkala tiba pada hari kiamat kelak, tapi dosanya bukan kesyirikan. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Tidak perlu syafaat, tidak perlu yang lainnya. Allah ampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian orang mendapatkan anugerah dirahmati oleh Allah dan sebagiannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata 10 sebab ini tidak menggugurkan dosa dan dia luput dari 10 sebab ini, maka dia harus dibersihkan, najisnya harus dicuci di neraka jahanam. Maka dia harus dimasukkan dalam neraka jahanam, maka disiksa di neraka jahanam untuk dibersihkan dosa-dosanya. Tergantung besar dosa yang dia lakukan, tergantung kualitas dosa yang dia lakukan. Bisa jadi ada seorang disucikan atau dibersihkan di neraka jahanam hanya sekejap, kemudian dia keluar, kemudian masuk surga. Bisa jadi ada yang cuma setahun, bisa jadi ada yang 10 tahun, bisa jadi ribuan tahun. Tergantung dosa yang dia lakukan. Kemudian setelah dibersihkan di neraka jahanam, akhirnya seorang mukmin selama dia tidak melakukan dosa kesyirikan, maka dia pun akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa Allah. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.